Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa, kita masih lanjutkan perbincangan terkait lagu Bersama Kita Bisa yang diciptakan oleh Mbak Rika Ruslan. Dan tadi juga kami sempat mengajak satu orang lagi yang ikut berkontribusi bergabung dalam ciptaan lagu Bersama Kita Bisa, yaitu ada Mbak Yunisara. Selamat siang Mbak Yunisara. Selamat siang. Mbak Yunisara, bisa dengar suara saya ya? Iya. Baik, Mbak Yuni, tadi saya sempat berbincang dengan Mbak Rika Ruslan, kemudian ada Dr. Yongki juga yang ikut serta membantu kelancaran dari lagu ini, Mbak Yuni. Mbak Yuni, ketika dihubungi oleh Mbak Rika Ruslan saat itu seperti apa, Mbak Yuni, tanggapannya? Boleh diceritakan sedikit? Iya, kebetulan gini, selamat siang semuanya dulu. Ya, kebetulan saya menyanyi ini selama COVID ini saya nyanyi lagu banyak sekali. Teman-teman saya pecinta lagu, saya nyanyi termasuk lagunya Pak SBY, lagunya Andi Rianto, pokoknya banyak lagu yang sudah saya rekam. Kemudian Rika Ruslan ini yang hampir yang agak terakhir dia bikin lagu, tapi ini khusus untuk para medis gitu. Karena saya sudah merekam banyak lagu, akhirnya saya dengerin dulu gitu loh. Awalnya tuh saya, pokoknya rekam gitu. Pokoknya apa yang bisa bantu buat beli APD, buat beli ini, itu apa semua saya lakukan. Artinya nggak milih-milih lagu gitu loh. Nah ini pas sudah kesini-sini udah mulai kebanyakan, saya mulai agak memilih lagu gitu. Nah ini kebetulan Rika ini sahabat saya yang memang sudah ada di 5 Wanita, memang dia lagunya bagus-bagus. Jadi begitu dia ciptain lagunya lebih beda lagi karena dia agak nge-groove, memberikan beda spiritnya, semangatnya beda gitu. Terus nadanya juga enak, terus kata-katanya gampang. Mudah-mudahan juga bisa sampai ke telinga banyak orang dan menimbulkan spirit baru gitu. Baik. Begitu. Mbak Yuni, boleh dong dinyanyikan sedikit aja lirik yang Mbak Yuni paling suka? Ini saya sambil baca ya. Okay. Jadi misalnya kayak gini. Apa kabarmu? Salam dariku, aku di sini, engkau di sana. Ku harap baik-baik saja, walau dalam jarak terpisah. Berikan senyum pada harimu, berikan cinta pada sesama, yakinkan pada diri ini, bersama kita pasti bisa. Ku kirimkan itu lagu semangat Oke, luar biasa sekali Mbak Yunisara. Mbak Yuni, saya penasaran ketika Anda dihubungi oleh Mbak Rika Ruslan ini, kemudian Anda langsung tahu bahwa banyak musisi yang ikut terlibat, banyak seniman yang ikut terlibat dalam proyek ini, Mbak Yuni? Kalau saya sih setiap kalau untuk pendonasian ya, donasi spirit dan lain-lain, saya hampir nggak nanya siapa aja yang nyanyi. Jadi saya itu melakukan gini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa di badan saya, artinya suara saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu saya lakukan selama pandemik ini. Karena misalnya nyanyi ini untuk menyerahkan ini, nyanyi ini untuk cari dana ini apa, semua saya. Jadi saya hampir nggak nanya-nanya siapa aja yang nyanyi di lagu tersebut. Jadi kayak misalnya Rika, saya percaya banget sama Rika, lagunya pasti bagus gitu lah, lagu bagus. Ali Akbar juga bikin musiknya pasti keren gitu. Terus udah gitu teman-teman Rika kan teman-teman saya juga, dan pasti pasti seputaran itulah nyanyi. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mbak Rika. Mbak Rika, tadi Mbak Yuni mengatakan ketika dihubungin Anda, Mbak Yuni juga belum tahu gitu atau tidak menanyakan siapa saja yang ikut bergabung dalam proyek ini. Mbak Rika, saya ingin tanya, penasaran kenapa sih Anda harus mengajak seorang Yunisara untuk bergabung dalam lagu ciptaan Anda ini, Mbak Rika? Kita semua tahu Mbak Yuni itu adalah orang yang sangat sosial, nah selalu peduli dengan sesuatu bentuknya apapun yang sosial, malah dia membangun sekolah untuk anak-anak segala macam. Jadi saya perlu di sini adalah orang-orang yang bisa bicara bahwa kita nggak boleh lalai dengan pandemik ini. Kita harus waspada terus, saling menjaga satu sama yang lain. Kalau kita sakit, periksakan, kita akui, kita jangan berkunjung kalau sakit, seperti itu. Nah, jadi Mbak Yuni ini adalah sosok yang sangat tepat, karena saya kepengen di sini ada milenial,
ada kita yang emak-emak yang bisa bercerita, ada pihak dokter juga, ada wakil dari manajer, ada dari musisi, semuanya ikut nyanyi. Jadi di video ini dari mulai kru, manajer, artis, kemudian ada dokter-dokter yang ikut nyanyi juga. Jadi saya bilang bahwa ini adalah tugas kita semua untuk saling ngingetin kalau ada yang lupa dan sudah kendor tuh rasa wah ini santai ini udah nggak apa-apa, kita harus kencengin lagi lewat lagu ini bahwa kita berjauhan tapi saling ngingetin, kita bersemangat terus untuk menjaga, dan insya Allah dengan kita terus bersemangat untuk akhirnya bisa beres masalah ini, ya kita harus bahu-membahu. Nah, Mbak Yuni ini adalah orang yang menurut saya tidak usah diragukan, karena aktivitas sehari-harinya juga nggak harus dipaksa sudah melakukan aktivitas sosial itu. Pun teman-teman yang lain, ada Dira, ada Tutu Tompi, dan Prilly segala macam di sini, ada Mbak Izi, semua hampir teman-teman saya tuh nelfon, ada yang pagi-pagi kan Mbak lagi puasa ya, kayak Ashanti mengirimkan malam hari sama anak-anaknya. Jadi buat saya ini satu kerjaan yang menyenangkan, bukan pekerjaan sih, satu tugas dari Tuhan untuk saya. Kebetulan saya bisa nulis lagu, tapi disambut oleh teman-teman, jadinya akunya happy. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Gitu. Baik, saya kembali ke Mbak Yuni Sarah. Mbak Yuni Sarah, ini lagu yang konsepnya dipikirkan dengan sangat detail dan serius, dari mulai koreografi, kemudian visualisasinya. Kalau Anda melihatnya, apa pesan yang paling menonjol yang ingin disampaikan oleh lagu ini, Mbak Yuni? Pesan ini menurut saya kita harus peka ya. Karena gini nih, gugus terdepan kita ini, maksudnya para medis ini butuh apa ya, dia juga butuh semangat yang luar biasa gitu. Kan dia cuma minta sebenarnya, lo di rumah aja biar gue yang kerja gitu loh. Biar dia total ngerjain itu, biar nggak nambah, maksud gitu. Nah, tapi sekarang saya bilang kemarin ke Rika, kayaknya mesti cepet deh, karena ini tugasnya para medis kayaknya makin berat. Karena orang makin cuek, karena makin nggak mengindahkan aturan. Mungkin juga bosen ya, mungkin juga ini, sampai mereka lupa akan keselamatan dirinya sendiri. Nah, padahal pada saat sekarang ini kita lagi nggak boleh egois. Kita itu begini, nahan gini supaya semuanya juga cepat selesai gitu loh. Kita di rumah, kita juga nggak kerja, kita nggak apa, semuanya itu diminta simple kok. Di rumah lu rajin bersihin tangan, jaga jarak, rajin pakai masker. Udah, biar yang lain kerja pada porsinya masing-masing. Nah, sekarang ini porsinya pekerja para medis ini yang super kelelahan gitu loh. Apa kita nggak ada empati untuk itu, karena dia pakai bajunya itu pakai 2 jam, belum harus nahan ke toilet, belum dia sesek, dia juga punya keluarga, dia nggak pulang, kalaupun pulang dia harus isolasi dulu 2 minggu gitu. Jadi rentetan itu yang panjang sekali. Apakah kita tidak bisa membantu hanya dengan stay di rumah aja dan melakukan kesehatan yang penting untuk diri kita sendiri? Oke, baik, terima kasih Mbak Yuni Sarah dan Mbak Rika Ruslan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Mudah-mudahan proyek lagunya ini bersama kita bisa turut memberikan energi positif, terutama bagi masyarakat di tengah pandemi ini. Terima kasih Mbak Rika dan Mbak Yuni, selamat siang. Dan pemirsa, kita akan segera menuju ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta untuk mengikuti konferensi pers langsung dari sana berikut ini. Oleh Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko.
Ya, sepertinya Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto sudah hadir di gedung DPR dan kita akan saksikan bersama jalannya pertemuan terkait persiapan penerapan menuju new normal. Tampak hadir juga selain Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemirsa, kami klarifikasi yang hadir dalam pertemuan ini adalah jajaran dari Kementerian Kesehatan, termasuk Menteri Kesehatan sendiri, Dr. Terawan Agus Putranto, bersama dengan para dirjen di Kementerian Kesehatan, bertemu dengan Satgas COVID-19 DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasko Ahmad. Kita nantikan bersama hasil pertemuan tersebut terkait persiapan penerapan the new normal. Dan ini merupakan rapat tertutup yang sebentar lagi akan berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kita ketahui bersama, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah meninjau beberapa tempat termasuk transportasi massal dan juga ke pusat perbelanjaan terkait penerapan atau persiapan penerapan the new normal yang rencananya akan dimulai pada bulan Juni. Ini adalah bagian dari koordinasi lanjutan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Kita dengarkan langsung penjelasan dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Wakil Ketua DPR Bapak Dasko bersama-sama rombongan Satgas lawan COVID-19 DPR RI Kemenkes, termasuk Bapak Wakil Ketua Komisi 9 dan juga dari komisi-komisi yang lain, Komisi 7 dan semuanya satu banyak ini Pak. Saya takut keliru dari Pak Ijin. Sungguh kami bersyukur karena ini kunjungan roadshow, kunjungan pertama ke Kementerian Kesehatan dalam rangka kunjungan ke kementerian lembaga lain dalam rangka percepatan penanganan dalam rangka kunjungan Satgas lawan COVID-19 dari DPR RI. Dan kami mengucapkan terima kasih, merasa sangat terhormat dikunjungi untuk hal ini. Untuk itu nanti Bapak Sekjen dan para Dirjen akan memaparkan sejauh mana yang kita sudah lakukan dan apa saja bisa disinkronisasikan dengan Satgas lawan COVID dari DPR RI ini, sehingga semuanya bisa berjalan baik, tujuan bisa baik,
new normal juga bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami juga nanti mohon masukan dan juga mohon arahan sehingga semua pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, dari berbahagia, saya akan memaparkan terlebih dahulu, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Dirjen Mas terkait dengan protokol yang sudah disiapkan untuk menghadapinya normal, Pak Menteri. Kemudian kita bisa berdiskusi Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, Ketua Satgas lawan COVID-19 DPR RI beserta semua anggota, Ketua Asko, para pimpinan media dan para teman Kementerian Kesehatan, para sahabat menteri, khusus menteri, para hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nikmat sehatnya kita hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka membahas kesiapan pemerintah untuk pelaksanaan tatanan kedua-dua new normal. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ketua Satgas lawan COVID-19 DPR RI beserta anggota yang saya hormati, sampai dengan tanggal 26 Mei tahun 2020 terdapat 23.165 kasus yang tersebar di 34 provinsi. 10 provinsi tertinggi kasus COVID-19 di Indonesia adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sumatera Barat. Jumlah pasien dalam pengawasan yang biasa disebut dengan PDP itu sebanyak 12.022 orang, dan jumlah orang dalam pemantauan atau kita sebut dengan ODP sebanyak 65.748 orang. Dalam rangka percepatan penanganan coronavirus diseases 2019 atau kita sebut COVID-19 ini, kemudian ditetapkan PSBB yang sudah menjadi kita pahami dengan Permenkes nomor 9 di satu wilayah kota, provinsi, kabupaten, kota, yang mana setiap wilayah yang mengajukan harus memenuhi kriteria seperti berikut. Satu, bahwa jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit COVID ini meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan kriteria kedua adalah terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Selanjutnya, kriteria tersebut diterjemahkan dalam bentuk adanya peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, terjadinya penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan adanya bukti terjadi transmisi lokal. Selain kriteria tersebut, tentunya penetapan PSBB juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi, dan juga mempertimbangkan kesiapan daerah. Berdasarkan hasil kajian tim dan pertimbangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terdapat 21 usulan yang ditindaklanjuti kemudian dengan penetapan PSBB-nya melalui 21 keputusan Menteri Kesehatan untuk total pada 41 wilayah provinsi, termasuk wilayah provinsi kabupaten kota, dan mencakup 79 kabupaten kota. Sedangkan 5 usulan lainnya itu berdasarkan hasil kajian tim belum dapat ditetapkan PSBB-nya karena belum memenuhi kriteria yang kami sebutkan di atas. Sebagaimana yang tadi di depan sudah kami laporkan sebelumnya, PSBB ini dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar tadi meliputi: pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, kemudian pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Hingga 26 Mei tahun 2020 untuk jumlah kasus Bapak Ibu sekalian
itu sudah bukan jumlah kasus, tadi kami berbicara soal fasilitas pelayanan kesehatan terdahulu. Ada 835 rumah sakit rujukan COVID-19 yang terdiri dari 132 rumah sakit rujukan berdasarkan SK Menkes, Perkep Menkes nomor 275 tahun 2020, dan 703 rujukan rumah sakit rujukan yang berdasarkan SK Gubernur terkait dengan rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan laboratorium. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 214 tahun 2020 dan nomor 216 tahun 2020 pada tanggal 19 Maret 2020 menetapkan ada 28 laboratorium pemeriksa dan 1 laboratorium rujukan. Pemirsa, itu dia jalannya pertemuan dari Satgas Penanganan COVID-19 DPR dan juga Kementerian Kesehatan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNews Siang hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Selamat siang dan sampai jumpa.